Pak Presiden yang terhormat, tanggal 5, 6 April kemarin, negosiasi terkait Anda lewat Bahlil dan Sugiono ditolak Iran. Bahwa Iran menolak permintaan Anda untuk loloskan kapal Pertamina di Hormuz. Hanya saja, tidak diberitakan media-media Indonesia. Mungkin ditutup rapat atau tidak berani karena ditekan. Hal ini membuat Anda makin frustasi. Pasokan BBM impor tetap tersendat. Harga dunia tetap meroket. Moneter dan fiskal domestik tambah rusak berantakan. Untuk penolakan Iran dan semua dampak yang memukul ekonomi Indonesia dengan hebat. Membuat Anda jengkel, marah-marah, menyebut Iran bangsa keras kepala. Pak Presiden yang terhormat, cobalah tengok asumsi dasar makroekonom terkait target produksi minyak. APBN 2026 cuma 610 RB barel. Kebutuhan 1,6 JT barel. Praktis Indonesia impor sekitar 1 JT barel per hari. Lonjakan harga minyak dunia di atas $100 per barel. Dampaknya moneter goyang karena 3 anjlok. Dipicu tinggi permintaan impor valuta asing dolar US. UTK bayar impor minyak. Fiskal kepukul berantakan karena naikannya pembiayaan subsidi di tengah harga minyak impor mahal. Picu lonjakan defisit APBN 240,1 triliun. Apapun mitigasi risiko yang Anda lakukan, itu hanya bersifat menahan sementara. Efisiensi refocusing APBN gak bakal lama. Sampai kapan anggaran efisiensi itu bertahan? Sampai kapan saldi BI bisa bertahan hadapi goncangan harga minyak dunia? Dalam waktu kurang dari sebulan defisit APBN melonjak dari 135 triliun rupiah. Jadi 35 jadi 240,1 triliun. Di saat yang sama, kurang dari 2 minggu, sal pemerintah di BI menipis dari 420 triliun rupiah. Jadi 120 triliun rupiah. Artinya, krisis harga minyak menggerogoti anggaran negara begitu cepatnya. Setelah dana efisiensi APBN dan SAL tidak bisa lagi diandalkan. Hanya ada satu pilihan terakhir, naikkan harga BBM, cabut subsidi. Itulah saatnya Anda diamuk seluruh warga Indonesia. Dampak ini yang bikin Anda saat ini duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Dipukul rasa frustasi. Teriak Iran, bangsa keras kepala. Kedepannya, ketika konflik mereda dan ketika krisis harga minyak turun, bangsa ini tetap dirundung masalah jangka panjang karena tingginya impor minyak. Kita tertolong hanya soal harga. Harga turun biaya impor murah, harga mahal biaya impor naik dan menekan. Artinya, secara fundamental jangka panjang tetap rapuh. Soal konflik, pasokan tersendat, Anda mengemis. Buruknya, karena salah diplomasi, berpihak pada penjahat. Anda dikerdilkan Iran, ditolak Iran. Pada 6 April kemarin, permintaan terkait Anda lewat Bahlil ditolak Iran. Kapal Pertamina gagal lewat. Iran membalas Anda dengan menyebut, kami tidak akan membuka Hormuz kepada pihak yang berkawan dengan penjahat Amerika Israel. Iran tolak buka Hormuz sebagai imbalan gencatan senjata dengan Amerika. Karena sejak awal memang bukan Iran yang ajukan gencatan senjata, tapi Amerika. Iran hanya akan membuka Hormuz jika ada kesepakatan sebagian dari pendapatan transit kapal di Hormuz diserahkan kepada Iran. UTK pulihkan kerusakan dalam negerinya akibat diserang Amerika Israel. Respon ini membuat Anda Menkak-Menkok sebut Iran bangsa keras kepala. Bukan keras kepala, Pak Presiden, tapi bangsa yang punya harga diri, menolak menyerah atau dikendalikan siapapun, termasuk Amerika Israel. Meskipun ditekan serangan militer, Anda harusnya bisa menjadikan Iran sebagai contoh. Ini hanya soal keberanian. Jangan salah pilih lawan. Jangan mau terjajah dalam konteks hubungan politik ekonomi. Langkah pertama, Anda harus punya martabat di hadapan Trump. Batalkan perjanjian ekonomi, terutama pada sisi energi yang sudah Anda sepakati.
Batalkan kesediaan impor minyak US $15 miliar dengan Amerika. Lalu lakukan dengan serius diversifikasi. Alihkan ketergantungan dari fosil ke EBT yang sampai hari ini masih jalan di tempat. Porsinya dalam bauran energi mix nasional hanya 16%. Sisanya masih didominasi fosil. Gunakan pajak rakyat dengan bijak. Jangan pemborosan UTK program basis proyek dengan modus rente markup dan korup. Misalnya MBG. Undang investor asing, tapi pola relasi bisnisnya harus B2B, bukan B2G. Sehingga Anda punya kedaulatan dan tidak didikte seperti kambing.